Dulu orang cari ilmu itu ya datang ke majelis di mana ilmu itu disampaikan. Ya sekarang contohnya kayak Gus Baha itu kan terkenal, semua orang mengakui. Akhirnya banyak orang mendengarkan. Hampir dari berbagai kalangan. Orang-orang yang sudah alim, artis-artis, kemudian anak-anak muda, banyak yang mendengarkan. Itu gambaran orang kalau ilmunya luas itu, ya akhirnya banyak yang datang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu banyak ulama-ulama besar menyempatkan hadir di majelisnya karena begitu luasnya ilmunya. Maknanya apa? Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu terkenal karena ilmunya begitu luas, ya kita yang penggemarnya Syekh Abdul Qadir umpamanya itu ya harus berusaha niru. Begitu hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ojo cuma diwacana Fatihah tok ae. Ya enggak dapat apa-apa. Walak balik Fatihah nang Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi gak gelem ngaji nasihatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya pancet ya. Oleh Fatihah wae sing akeh. Ya gak apa-apa maca Fatihah ya apik. Jadi membuka wawasan kita bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu terkenal dan dikagumi banyak orang itu karena ilmunya yang luar biasa. Qala al-Hafidz Abul Abbas Ahmad Al-Bandaji. Ada seorang ulama mengatakan hadartu ana wa Syekh Jamaluddin Ibnul Jauzi rahimahullah. Kata Al-Hafidz Abul Abbas, saya pernah menghadiri majelisnya Syekh Abdul Qadir bersama dengan Syekh Jamaluddin Ibnul Jauzi. Ini juga ulama besar. Jadi saya menghadiri majelisnya Syekh Abdul Qadir, faqara al-qari ayatan. Kemudian di situ ada seorang qari membaca ayat. Pada karo Syekh fi tafsiriha wajhan. Kemudian Syekh Abdul Qadir menjelaskan tafsirnya dalam satu pendapat. Jadi dulu Syekh Abdul Qadir itu ketika majelis Al-Quran itu caranya muridnya yang baca, suruh baca, satu orang baca berapa ayat misalnya. Setelah dibaca, kalau bacaannya sudah benar, terus diartikan, ditafsiri. Kalau bacaannya belum benar, dibetulkan dulu baru nanti dijelaskan. Itu cara ngajinya. Jadi ngaji sorokan itu sebenarnya begitu. Baca Al-Quran terus dijelaskan ini maknanya begini. Ketika menjelaskan fakultu li Syekh Jamaluddin, kata Al-Hafidz Abul Abbas, saya tanya kepada Syekh Jamaluddin, ta'lam hadzal wajah, apa kamu pernah mendengar penjelasan seperti ini? Qala na'am. Beliau mengatakan, oh ya, saya pernah mendengar. Tsumma dzakara wajhan akhar. Kemudian Syekh Abdul Qadir menjelaskan dengan pendapat yang berbeda. Faqultu lahu ata'lam hadzal wajh? Qala na'am. Jadi dikonfirmasi ilmu itu. Yang hadir orang-orang yang juga sama-sama pintar, kemudian mencocokkan. Oh ya, saya pernah mendengar penjelasan seperti ini. Makanya ngaji itu kalau kemudian ada yang menyoal, ada yang mempersoalkan pendapatnya, itu harus menjadi pembelajaran. Mungkin orang lain punya pendapat yang berbeda.
Dan orang itu walaupun sudah alim ya, bahkan istilah sekarang sudah profesor, guru besar, itu juga kadang-kadang pendapatnya bisa berbeda dengan yang lain. Dan kalau sekiranya yang berbeda itu kok kurang pas, ya harus mengkonfirmasi. Kalau perlu diajak berdiskusi di forum ilmiah, sehingga masing-masing itu pendapatnya bisa dijadikan pegangan. Nah ini pada karofiha Syekh ahada asyara wajhan, sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menjelaskan pendapat sekitar 11 pendapat. Wa ana aqulu lahu ata'lamu hadzal wajh wa yaqulu na'am. Saya tanya lagi ke Syekh Jamaluddin, apa sampean pernah mendengarkan seperti pendapatnya Syekh Abdul Qadir? Kata Syekh Jamaluddin, iya saya pernah. Berarti sama-sama alim, tapi masih mau ngaji. Terus summa dzakara Syekh fiha wajhan akhar. Akhirnya Syekh Abdul Qadir menjelaskan dengan penjelasan yang berbeda lagi. Fakultu lahu, kemudian saya tanya kepada Syekh Jamaluddin, ata'lamu hadzal wajh? Qala la. Pendapat yang ke 11 itu yang ke 12 ya. Itu kemudian kata Syekh Jamaluddin, wah kalau yang ini saya belum pernah baca, belum pernah dengar. Berarti kan begitu luasnya ilmunya Syekh Abdul Qadir. Hatta dzukira fiha kamalul arba'in wajhan, sampai hatta dzakara fiha kamalul arba'in wajhan, sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menjelaskan satu ayat itu sampai 40 pemahaman. Saking luasnya ilmunya. Ya'zu kulla wajhin ila qailihi. Dan ketika berpendapat itu beliau sambil menyebut ulama yang diambil pendapatnya. Jadi disebutkan menurut ini begini, menurut ini begini. Itu kalau bukan orang alim betul tidak bisa. Saya itu mengingat pendapat orang yang paling banter ya, nyebut 3 orang itu saja sering lupa pendapatnya siapa. Paling-paling ya mengatakan ada ulama yang berpendapat begini. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menyebut ini pendapatnya A, ini pendapatnya B, sampai 40 ulama itu beliau hafal. Oleh karena itu Syekh Jamaluddin yaqulu, hingga Syekh Jamaluddin mengatakan la a'rifu, saya tidak pernah mengetahui hadzal wajhah, pendapat seperti ini. Wastadda ajabuhu min sa'ati ilmi Syekh, sampai Syekh Jamaluddin itu sangat heran terhadap keluasan ilmunya Syekh Abdul Qadir. Karena Syekh Abdul Qadir Asy-Syaikhus Sada Asy-Syafi'iyah Wasadatul Hambaliyah di Baghdad. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menjadi tokoh sentral atau Syaikhus Sada, gurunya para ulama Asy-Syafi'iyah, baik yang mengikuti mazhab Syafi'i, Wasadatil Hanabilah, dan ulama-ulama yang mengikuti mazhab Hambali di Baghdad, di kota Baghdad. Wantahat ilaihi risalat riyasatul ilmi fi waqtihi. Akhirnya di masanya Syekh Abdul Qadir Jailani itulah sampai pada puncaknya ilmu pengetahuan. Wa tatalam madzalahu khuluqun la yuhsuna adadan. Akhirnya sampai banyak murid-murid yang datang itu ya hampir tidak bisa dihitung jumlahnya saking banyaknya. Wan aqada alaihi ismaul masyayikh wal ulama bitabjil wal idham warruju ila qaulihi wal masir ila hikamihi. Akhirnya ulama-ulama yang terkenal pada masanya itu selalu menghormati, mengagumi
bahkan merujuk pendapat-pendapatnya Syekh Abdul Qadir Jailani sampai wal masir ila hikamihi, dan kalimat-kalimat bijaknya menjadi rujukan banyak ulama. Itu salah satu kehebatan Syekh Abdul Qadir yang perlu kita ketahui. Jadi nanti ketika ada mauidhah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir, kita tidak ragu lagi karena memang orangnya sangat luar biasa ilmunya. Ini baru bicara soal majelis menjadi referensi banyak orang. Akhirnya puncak keilmuan di Baghdad itu ya, pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu luar biasa. Makanya orang dulu itu kan banyak yang kepingin belajar agama itu bukan ke Mekah atau ke Madinah, ke Irak, karena Baghdad itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat peradaban Islam. Yang terkenal dulu kan bukan Mekah Madinah. Mekah Madinah itu kan ya karena punya Ka'bah gitu saja. Yang Madinah ada makam Rasul, yang di Mekah ada Ka'bah, sehingga menjadi terkenal karena umat Islam dari berbagai penjuru datang untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau urusan ilmu dan peradaban Islam, itu puncaknya ya pusatnya di Baghdad sana. Dan beda hasilnya. Ulama-ulama yang jebolan Mekah Madinah itu biasanya tidak komprehensif. Ada fanatisme di dalam ilmu pengetahuan. Makanya jangan kita ini urusan lulusan itu Irak, ya, Baghdad, Mesir dengan Madinah, Mekah. Orang-orang yang dari Mekah Madinah itu banyak yang fanatik. Dan akhirnya terus dalam realita di masyarakat, akhirnya yang banyak tertangkap dari teroris itu kan alumni Mekah Madinah. Apalagi sekarang Wahabi itu wis gak kena di, pokoknya kalau tidak sama ya dianggap kafir, bahaya. Yang dari Irak, dari Baghdad, dari Mesir itu lebih longgar karena di sana pusat ilmu pengetahuan yang dikaji dengan berbagai macam mazhab. Jangan coba-coba sekarang di Makkah. Orang khutbah nggak cocok dengan raja ya hilang ceritanya. Penceramah itu harus mengikuti kerajaan. Jadi di Mekah itu orang hebat-hebat itu nggak bisa bebas. Memang sangat streng ya. Sehingga harus hati-hati. Ngomong di Mekah, di Madinah itu jangan coba-coba ngomong politik yang tidak sesuai dengan politiknya kerajaan. Itu bisa berbahaya. Demikian ya. Allah alam bisawab, sampai sini dulu.